Ayamnya ini development warga, jadi mengangkat ekonomi WNS atau batik Wonosari. Datang. Universitas ini menjadi sebuah kehormatan bagi kami, antara lain kemarin sore Bapak Wakil Ketua Dewan Pengarah Bapak Jenderal TNI Purnawirawan Tri Sutrisno ikut menyampaikan titip salam agar salam beliau bisa diterima oleh Bapak Ibu sekalian. Intinya Pak Tri Sutrisno mendorong kami eksekutif atau pelaksana di Badan Pembinaan Ideologi Pancasila tidak hanya menjadi pidato, tapi Pancasila bisa menjadi lagu hidup di dalam kehidupan kita berbangsa dan bernegara. Bapak Ibu yang kami hormati, acara semacam ini barangkali bukan yang pertama diapresiasi oleh PBIB, tetapi menjadi bagian yang sedang kami program bersama agar yang namanya Manggala Pancasila, dulu Bapak Ibu, terutama Bapak-Bapak yang senior-senior yang pernah ikut penataran P4 atau bahkan menjadi penatarnya, itu disebut dengan Manggala. Nah, kami ingin konsep Manggala ini tidak hanya orang yang mengajar dalam kata-kata, tetapi juga Manggala dalam tindakan. Sehingga dari program yang sedang kami rencanakan dan terus ingin kami kembangkan, menemukan banyak contoh-contoh yang positif. Salah satu contohnya adalah di Kampung Wonosari ini. Sehingga kami kagum, di sini ada musik Dewi Godong 19 dari RW 19. Mudah-mudahan pandemi COVID-19 tidak terjadi di kampung ini. Bapak Ibu yang kami hormati, hal yang menarik dari pelajaran termasuk di sini, kebetulan beberapa bulan yang lalu saya juga sempat ada di sini. Dan tadi Pak RT juga sudah menyampaikan hal yang sama. Belum 1 tahun hasilnya sudah kentara, artinya sudah terlihat. Sementara kalau kita penataran di ruang atau di gedung atau di kelas, itu 1 tahun belum tentu hasilnya nampak. Ini yang makin membesarkan hati kami. Ternyata orang yang melaksanakan, mengamalkan dan mengamankan nilai-nilai Pancasila itu tidak hanya menyenangkan negara, tidak hanya menyenangkan bangsanya, tapi juga menyenangkan dirinya, keluarganya dan kampungnya. Yang begini antara lain kemarin sore Pak Tri Sutrisno mendorong kami yang sedang kami prodi penatarnya itu disebut dengan Mangga. Di pelajaran termasuk di sini. Ada informasi bahwa urban farming yang dilakukan di pertanian. Jajaran yang hormati Bapak Ibu Dekan Fakultas Ekonomi Bukit Budi Utomo hari ini. Selamat datang di rumah atau tempat prestasi dari rumah ini didesain menjadi real injeksi bisa membangun berbasis amanah untuk ikut menandatangani
prasasti dari kegiatan yang sangat inspiratif. Kegiatan ini sangat sesuai dengan cita-cita pendiri bangsa, karena salah satu tugas dari negara adalah mencerdaskan kehidupan bangsa. Sehingga yang dicerdaskan bukan orangnya semata, tapi kehidupan bangsa. Insya Allah, kalau apa yang dilakukan oleh Pak Bambang Irianto dan teman-teman di Lintung Green ini bisa menjadi bagian dari sumber inspirasi, sumber inovasi dan prestasi di kampung-kampung yang ada di Indonesia, kedaulatan bangsa kita, baik kedaulatan di dalam bidang politik, kemandirian di dalam bidang ekonomi, dan kepribadian di dalam bidang sosial budaya, tanpa dipidatokan, itu akan bisa menjadi kenyataan. Untuk itu, sekali lagi, atas berkat rahmat Tuhan Yang Maha Esa dan persetujuan Bapak Ibu hadirin yang ada dan hadir pada saat ini, saya akan menandatangani prasasti ini. Mudah-mudahan Tuhan selalu memberikan petunjuk kepada kita, dan apa yang kita lakukan bisa bermanfaat bagi kehidupan bangsa dan negara Indonesia ke depan. Amin ya Rabbal Alamin. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perlu kami sampaikan. Pak Bambang, kami menarik bahwa untuk mengaktualisasikan nilai-nilai Pancasila perlu ada aktor, dan nggak semua orang itu bisa menjadi aktor, terutama menjadi pelopor, aktor pelopor. Maka orang-orang yang kita beri apresiasi atau yang kita sebut ikon prestasi Pancasila adalah agen-agen perubahan yang bisa menjadi pelopor menumbuhkan gerakan di masyarakat dalam laku Pancasila, yaitu bagaimana bangsa Indonesia bisa tidak hanya sekedar bersatu, tetapi juga bisa membangun prestasi, menguatkan nilai-nilai inovasi. Nah, ini yang kita butuhkan, sehingga bahasa sederhananya, tidak mungkin bangsa Indonesia bisa bersatu kalau rakyatnya nggak bersatu. Nah, untuk mempersatukan itu perlu ada tokoh-tokoh. Nah, itu tokoh-tokohnya antara lain tokoh masyarakat, tokoh agama, tokoh pemerintah. Demikian pula sebaliknya, untuk membawa masyarakat itu untuk bergerak maju, itu juga perlu ada penggerak-penggeraknya. Nah, penggerak-penggeraknya adalah orang-orang seperti Pak Bambang. Pak, lihat. Dan ini akan lebih bagus, karena apa? Kalau kami datang ke kampung, contoh orang yang sudah dianggap laku Pancasilanya mana, itu konkret, oh di kampung sana. Tapi kalau kita seminar di gedung, apakah pesertanya laku Pancasila? Loh, tadi lakunya tinggal di mana, kita kan? Nah, ini ya. Jadi ini perlu kami jadikan bahan pengimbang bahwa sosialisasi dan internalisasi Pancasila tidak hanya dilakukan secara verbal dan teoritik di ruang-ruang kelas atau gedung, tetapi juga bisa langsung ke kampung-kampung. Harapan rumah prestasi ini ketika sudah diresmikan gimana? Ya, harapan kami bahwa dengan rumah prestasi ini bisa mencetak kader-kader atau penggerak-penggerak kampung tematik yang lebih banyak lagi, dan yang lebih penting lagi, kampung tematik tidak hanya mendorong warganya untuk bergotong royong, tapi juga menjadi katalisator dan fasilitator dan katalisator yang mengarah antar kampung-kampung di Indonesia. Sehingga kalau antar kampung di Indonesia itu bisa saling berbagi energi positif, itu akan membangkitkan sebuah cita-cita yang mulia, sekaligus produk-produk kampung bisa saling ditawarkan dan dibelanjakan antar kampung. Dan dengan demikian, kemandirian Indonesia bisa diawali dari kemandirian antar kampung. Saya terima kasih BPIP memberikan apresiasi
apa yang saya lakukan, bahwa membangun kampung itu perlu ada desainnya, perlu ada tempat pelatihannya. Maka saya dirikan rumah prestasi Gendong Go Green berbasis gotong royong, karena saya membangun kampung dengan modal gotong royong. Gotong royong sebagai inti dari Pancasila dan BPIP memberikan apresiasi itu, sehingga mudah-mudahan pusat pelatihan ini bisa lebih bermanfaat bagi masyarakat yang mau membangun kampung dengan modal gotong royong. Siapa saja Pak yang bisa datang ke sini untuk belajar? Tentu dari berbagai unsur, bisa dari unsur dari pemerintah daerah, dari kementerian, dari perguruan tinggi, termasuk dari RT, RW, PKK juga banyak yang datang ke sini. Jadi prinsipnya kami bergotong royong dengan warga kampung supaya pusat pelatihan ini bukan murni tempat pelatihan yang bisnis oriented, bukan, ya, tapi juga nggak mau rugi. Nah, itulah gotong royong. Kadang kita yang mensubsidi, kadang pemerintah atau tamu yang mensubsidi. Ada subsidi silang, ada bantuan-bantuan keilmuan dari berbagai perguruan tinggi, itu juga bagian. Maka rumah gotong royong, rumah prestasi membangun kampung yang berbasis gotong royong ya di Gendong Go Green lah. Here's one for the night. Don't waste my time.